Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam saintis. Kembali lagi hari ini kita akan belajar IPA ya untuk kelas 10 SMK ya. Jurusan OTKP atau manajemen dan lainnya. Baik, coba perhatikan ya, kita belajar materi apa? Di sini ada lilin ya. Wah, ada yang suka mainan api. Nah, lilin ini dibakar, dia akan meleleh. Nah, proses melelehnya itu kira-kira seperti apa ya? Kemudian lilin itu bisa terbentuk menjadi padat itu terkait apa ya? Kemudian di sini, wah, ini ada ya sedang memasak air ya. Itu ada wah merembus-rembus atau mengalami penguapan. Kira-kira terkait dengan materi apa ya? Baik, hal itu terkait dengan materi hari ini yaitu materi dan perubahannya, baik perubahan fisika maupun kimia ya. Kita akan fokus pada materi wujud zat kan? Ya, zat, gas, cair dan padat. Ya, ayo kita belajar. Sebelumnya apa itu materi? Materi merupakan segala sesuatu yang menempati ruang atau memiliki volume dan mempunyai massa. Materi di alam dapat berupa zat tunggal murni dan dapat juga berupa campuran. Zat murni yang disebut ya seringnya apa? Zat ya kan? Merupakan materi yang hanya tersusun dari satu jenis zat. Campuran merupakan materi yang tersusun dari dua zat atau lebih. Nah, contohnya misalnya paku ya, merupakan materi yang berupa zat tunggal, kemudian ada perhiasan emas, misalnya cincin juga merupakan materi kan hanya tunggal ya, AU emas. Air laut ya merupakan sebuah campuran dari apa? Ada air, garam dan zat cair lainnya. Kemudian kita menghirup oksigen atau udara ya. Udara itu terdiri baik bisa berupa oksigen, nitrogen, hidrogen, karbon dioksida. Nah, itu hal ini terkait dengan wujud zat. Ada tiga. Pertama, padat, cair, dan gas. Untuk masing-masing ciri-cirinya, ayo kita bahas. Mengenai materi ya, jelas harus memiliki massa dan menempati ruang. Berdasarkan ya karakteristik benda, wujudnya itu ada benda padat, cair, dan gas. Ini ya, kayu merupakan benda padat, balon gas di dalamnya ada udara ya berupa gas. Kemudian air merupakan benda yang cair. Nah, perubahan wujud ada apa? Mencair, membeku, menguap, mengembun, menyublim, dan mengkristal. Apa itu perubahan dari apa dan apa? Baik, sebelumnya wujud zat apa itu padat? Jadi ini ada perbedaannya antara padat, cair, dan gas. Nah, ini sebagai contoh, gasnya di sini adalah uap airnya, kemudian apinya atau ada uapnya itu sebagai gas, airnya sebagai cair, kemudian si kettle ya atau panci sebagai padat. Padat sendiri memiliki ciri molekulnya teratur dan rapatnya kan ini teratur sekali ya. Kebalikannya kalau cair itu agak sedikit renggang ya. Nah, nih. Kemudian di sini ada gas. Ini jelas lebih renggang sekali ya, tidak teratur. Kemudian ikatan antar molekulnya itu sangat kuat ya kan. Wah, nih semakin banyak orang kan semakin kuat. Kalau cair itu enggak terlalu banyak ya. Jadi ikatan antar molekulnya itu ya kuat tapi enggak terlalu ya. Ini berarti kalian lomba tarik tambang kan ya jelas lebih menang yang padat kan lebih banyak. Kalau yang molekul gas itu lebih renggang, sangat renggang sehingga apa? Ya kekuatannya gaya ikatnya itu sangat lemah. Kemudian gerak antar molekul itu terbatas ya kan. Ini udah sesek-sesekan kalian di kelas itu ada 100 orang. Wah, umpel-umpelan ya. Nah, itu jelas gerakannya terbatas. Kemudian kalau cair jelas gerakan molekulnya agak bebas. Kalau yang gas ini kan saking sepinya orang di kelas sehingga ya gerakannya bisa ke sana ke sini atau ya dia akan bebas. Kemudian bentuknya untuk gas dan volumenya itu selalu tetap, ya kan? Kalian menjatuhkan pulpen, dia kan bentuknya sama tetap. Kemudian volumenya juga tetap. Kalau yang cair, kalian misalnya bentuknya ya, itu adalah menepati tempat. Misalnya kalian punya air di gelas, ya di gelas, kemudian dipindahkan ke botol. Otomatis dia kan ya mengikuti sesuai dengan tempatnya. Volumenya jelas awalnya 200 mili dipindahkan tetap 200 mili. Kemudian kalau gas bentuk dan volumenya selalu mengikuti wadahnya ya, berubah. Itu perbedaannya. Di sini contohnya dari si lilin, ada ya lama-lama mencair.
Perubahan wujudnya, contohnya dari padat menjadi gas disebut dengan menyublim. Contohnya apa? Misalnya ada kapur barus ya, awalnya padat, lama-lama dia akan menggigis. Kemudian mengkristal. Contohnya dari gas ke padat. Contohnya apa ya? Nah, misalnya pada pembuatan garam ya. Kemudian ada gas menjadi cair. Itu disebut dengan apa? Mengembun. Contohnya di embun di pagi hari bisa. Kemudian ada cair menjadi gas tadi yang di awal ya. Kalian memasak air dia ya, ada uapnya. Kemudian padat menjadi cair. Contohnya apa? Ya, bisa ini juga bisa ya. Dari si lilin dia lama-lama kan dia kan meleleh atau mencair. Kemudian proses pembuatan sabun atau lilin untuk yang perubahan cair menjadi padat disebut dengan membeku. Kalau yang keterangannya merah itu memerlukan kalor, yaitu apa? Dari menyublim, menguap dan mencair. Kebalikannya kalau yang melepas kalor siapa saja? Ada yang membeku, mengkristal dan mengembun. Gampang ya. Kemudian perubahan materi secara umum ada dua sifat namanya ekstensif yaitu berupa massa dan volume. Kalau intensif itu ada perubahan fisika dan kimia. Apa itu intensif dan ekstensif? Kalau ekstensif yaitu zat sifatnya itu tergantung pada jumlah atau ukurannya ya. Contohnya volume ya dan massa itu kan ada ukuran zat dan volume zat. Kalau massa jelas ada ukuran zatnya dan massanya. Kemudian insentif itu terkait ya nggak pengaruh atau tidak bergantung pada jumlah ataupun ukuran zatnya. Nah, sifat fisis atau fisikanya seperti apa? Bisa warna, bau, rasanya seperti apa, kerapatan dan titik didihnya. Nah, kalau yang kimia, sifat kimianya bisa apa? Terbakar tidaknya, kestabilan, reaktif tidaknya, bisa berkarat atau tidak. Itu adalah sifat insentif dan ekstensif ya. Nah, ada namanya sifat fisika ya. Tadi ya, prajenis atau massa jenis ya, kerapatan, massa jenis, kelarutan, daya hantar listrik itu seperti apa? Kemudian kekerasannya, kekuatannya, elastis dia lentur enggaknya. Kemudian ada magnetnya, mengandungnya. Nah, titik didih, leleh itu juga fisika ya, bekunya, ya, kekentalan atau viskositas dan kekeruhan. Ada keruhnya enggak? Baunya gimana? Rasanya, warnanya. Nah, itu adalah fisika. Kebalikannya, sifat-sifat kimia apa saja? Ada kestabilan, kereaktifan, kemudian mudah membusuk, keterbakaran dan daya ionisasi dan perkaratan. Oh ya, ini tadi contoh-contohnya ya. Sifat fisika ini mudah meleleh, titik didih, wujud zat, ada kekeruhan. Nah, kalau yang kimia, karatnya. Nah, itu. Kemudian ada perubahan fisika. Nih, kata kuncinya adalah tidak menghasilkan materi baru, tidak ya. Yang hanya bentuk dan wujudnya zat. Ya, hanya bentuk dan wujud dan materinya. Perubahan fisika bisa perubahan bentuk, perubahan wujud ya, menyublim, mencair, kemudian apa tadi mengkristal ya dan lainnya. Itu adalah perubahan wujud, itu semuanya masuknya perubahan fisika. Kemudian ada perubahan karena pelarutan atau pengeringan, perubahan karena adanya arus listrik ya, ini misalnya ya. Wah, ini ada magnetnya juga, itu termasuk dari perubahan fisika. Kemudian kebalikannya perubahan kimia, adanya zat baru ya. Jadi menghasilkan zat baru. Sini contohnya adalah perubahan pembakaran ya, proses pembakaran, pencampuran zat, peragian, ini ragi misalnya pada tempe ya. Nah, kemudian proses kerusakan biologis makhluk hidup ya, misalnya ada bakteri enggaknya, kemudian proses perkembangan. Ini contohnya juga bakaran dan lainnya ya. Meledak ya. Itu adalah fisika dan kimia. Cirinya apa? Ciri perubahan kimia ya, membentuk gas, ada pembentukan endapan, warna dan perubahan suhu. Kalau suhu ada eksoterm dan endoterm terkait dengan suhu. Itu tadi mengenai pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.